Deradikalisasi program? Iya benar, tetapi kan begini, ya saya bersyukur tadi kan saya sampaikan bahwa binaan saya, murid saya setelah saya serukan, kesadaran saya itu mereka nggak ada yang terlibat, saya bersyukur. Tetapi banyak juga dari orang-orang lain yang mendengarkan malah mencibir saya. Bahkan dua kakak saya itu menyalahkan saya. Tapi kalau waktu itu begini Gus, saya tidak mau juga disalahkan oleh mereka berdua, khususnya mereka bertiga yang dieksekusi itu. Jadi waktu itu saya ajak sadar, kita harus introspeksi bahwa ketika kita ditangkap ini kalah. Mereka nggak ngaku terus kalau kalah. Lalu kita sudah diborgol, tangan kaki kok nggak kalah, terus kalahnya kapan? Itu. Maksud saya ajak sadar, tapi nggak mau mereka bertiga. Akhirnya saya tantang sekalian, kalau nggak sadar masih mau ngebom lagi, bom berikutnya harus lebih besar daripada bom Bali saya gitu nih. Kalau bom Bali itu 1 ton 125 kilo, bom berikutnya minimal 2 ton saya gitu. Kata-kata radikal itu masih pro dan kontra. Ada yang menerjemahkan begini, ada yang menerjemahkan begitu. Nah itu. Makanya sebetulnya ketika membicarakan masalah radikal itu, orang kalau jujur itu sudah tahu yang dimaksud itu apa. Makanya biasanya saya menjawab sesuai dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi radikal itu saya terjemahkan begini, yaitu paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain. Kenapa harus saya kasih memaksakan kehendak? Karena nanti banyak orang, saya juga Pancasilais. Nah, memaksakan kehendak bagi orang lain itu perlu diselipkan, perlu dimasukkan. Itu. Karena apa? Dalam Pancasila tidak ada memaksakan orang lain. Kecuali memaksakan orang harus Pancasilais karena berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi begitu, Gus. Nah, mau tidak mau, teroris atau orang sedunia menyebut teroris atau pemahamannya terorisme ini adalah sama dengan radikalisme atau radikal atau paham radikal. Nomor 1 kalau saya sebut. Karena sering saya katakan bahwa di Indonesia ini, di negara kita ini ada kelompok itu atau orang itu yang radikal, ada yang setengah radikal. Bedanya teroris dengan radikal, misalnya? Jadi begini, kalau teroris itu sudah tentu radikal. Tetapi kalau radikal belum tentu teroris. Itu. Karena begini, kalau orang disebut teroris itu kan jelas-jelas. Seperti kami melakukan aksi pengeboman. Atau kami pernah belajar militer untuk menentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas teroris. Tetapi ada orang yang radikal. Radikal tadi kalau saya terjemahkan tadi, bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain ini ada begini ini, tapi nggak berani. Maka belum disebut teroris. Itu. Nah, kami ini teroris tentunya sudah radikalis atau radikal. Nah, begitu Gus. Nah, bagaimana caranya menangkal sesuai dengan pertanyaan Gus Arya tadi? Jadi saya ini kan setelah ditangkap, kalau kesadaran saya itu bukan ujuk-ujuk Gus, bukan tiba-tiba. Tetapi karena memang saya terutama bom Bali, perencanaan bom Bali itu sebetulnya sudah tidak sepakat. Tetapi saya perlu bukti-bukti secara waqi'i atau secara fakta, selain secara syar'i yang sudah saya pahami. Nah, bukti itu diantaranya tertangkapnya Amrozi. Karena khususnya pengeboman di Bali ini kami niatkan jihad untuk membalas Amerika, karena Amerika baru menyerang Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Maka kami melakukan jihad untuk menyerang orang-orang bule yang ada di Bali, yang dimungkinkan orang bule itu adalah orang Amerika dan sekutunya. Nah, itu kan niat kami jihad. Nah, kembali kepada sejarah jihad. Yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ketika jihad di medan jihad itu kalah, pasti ada kesalahan. Ketika Amrozi ditangkap, itu saya ada keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada kekalahan. Baru pada waktu itu baru Amrozi, belum kemudian Imam Samudra, Mukhlas, kemudian saya orang yang keempat yang ditangkap, semakin yakin bahwa ini adalah kekalahan.
Karena saya yakin bahwa ini kalah, berarti ada kesalahan paling tidak dalam jihad yang kami lakukan. Sehingga dalam waktu sekitar 2 bulan, saya buron itu mengkaji ulang, Gus. Apa kesalahan-kesalahan ini? Apakah keraguan saya sejak awal, peringatan saya, protes saya kepada Mukhlas kakak saya yang memprogramkan bom Bali ini bertambah tambah dasar buat saya bahwa pengeboman di Bali ini adalah jihad yang salah. Itulah yang saya kaji. Sehingga begitu saya ditangkap, saya sudah mengatakan bahwa iya, saya akui bahwa itu adalah salah. Oleh karena itu, saya ke Kalimantan itu, saya maksudkan nunggu takdir saja. Kapan saya akan ditangkap? Sehingga asalnya saya membawa senjata, nggak jadi, saya tinggal. Ketika saya mau naik kapal dari Lamongan menuju ke Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Karena sudah menyadari bahwa ini adalah jihad yang salah, saya tinggal nunggu takdir saja kapan saya ditangkap. Jadi begitu saya ditangkap sudah menyadari, Gus. Oleh karena itu begitu saya ditangkap, pada waktu itu yang saya minta kepada polisi supaya saya ini diberi kesempatan untuk mengkampanyekan. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti pengeboman yang kami lakukan. Artinya bahasa umumnya adalah deradikalisasi kepada paham-paham. Terutama pada waktu itu yang saya sebutkan adalah murid-murid saya, para binaan saya, dan orang-orang yang terutama kenal dengan saya, kemudian secara umum adalah jamaah saya pada waktu itu adalah jamaah Islamiyah. Nah itu, Gus. Jadi masalah deradikalisasi atau menolak radikalisme itu sudah saya lakukan begitu saya ditangkap. Hingga sekarang ini. Sudah hampir 19 tahun saya lakukan seperti itu. Nah, namanya kita kontra, Gus, ya pasti ada penentangan. Di saat itu tahun 2003 ketika kami menjalani berita acara pemeriksaan di Mapolda Bali, saya sudah bertentangan dengan kakak saya Mukhlas dan Amrozi dan teman saya Imam Samudra karena sikap saya mengaku bersalah, harus introspeksi, harus kita kampanyakan bahwa pengeboman di Bali terutama adalah jihad yang salah. Hingga sekarang ini Gus saya kampanyakan. Nah itu Gus, itu jawaban yang luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya Gus, ini ada beberapa orang yang menanyakan juga. Gus Ali Imran dulu sebelum bom Bali itu sudah berkiprah sampai mana saja ngebom-ngebomnya katanya. Kira-kira bagi pengalamannya Gus, monggo silakan. Iya. Jadi begini Gus, saya itu masuk ke Jamaah Darul Islam. Ketika disebut Darul Islam berarti penerus negara Islam Indonesia yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuryo tahun 1949. Di antara kelompok atau jamaah penerusnya adalah Darul Islam. Saya masuk Darul Islam itu tahun 1991 di Malaysia, baiatnya kepada Ustadz Abdullah Sungkar almarhum. Beliau adalah pendiri Jamaah Islamiyah, memisahkan dari Darul Islam. Saya langsung setelah baiat saya berangkat ke Pakistan, Afghanistan, masuk di akademi militer di sana tahun 91, lulus 94. Kemudian ngajar sekitar 2 tahun lebih sedikit, terus balik Gus. Itu. Nah, ketika balik pada waktu itu saya di Malaysia nunggu penugasan berikutnya mau dikirim ke Filipina, tapi saya meminta izin pulang dulu karena hampir 6 tahun saya belum pulang dan belum pernah berkirim surat, belum pernah ngabari orang tua. Maka saya izin untuk pulang sebentar. Waktu itu saya menunggu di Sabah, Kalimantan Malaysia Timur. Jadi saya nunggu di sana, kemudian boleh sama pimpinan, saya pulang dulu lewat Nunukan, Kalimantan Timur, ke Lamongan. Kemudian pada waktu itu, saya diperintahkan untuk menunggu perintah selanjutnya untuk ditugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Itu Gus, tahun 96 saya di Kalimantan Barat. Nah, sekitar 3 bulan saya ada perintah lagi untuk balik ke Lamongan karena Mukhlas sebagai kakak saya dan senior saya dalam Jamaah Islamiyah meminta kepada pimpinan supaya saya membantu di Pondok Al-Islam di desa kami, Pondok Al-Islam Tenggulun, Solokuro, Lamongan. Nah, mulai 96 akhir inilah saya jadi membantu jadi ustadz atau guru di sana. Nah, sampai ketika saya terlibat melakukan bom Bali itu saya jadi pimpinan pondok Gus. Jadi direktur Pondok Al-Islam menjadi korlap pengeboman di Bali. Nah itu, nah tadi kan pertanyaan Gus atau pertanyaan pemirsa sudah apa? Jadi kalau disebut ke Afghanistan itu sebagai istilahnya sudah ada label teroris berarti sejak 91. Sejak 91 itu.
sejak 91, 3 tahun di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, lulus 94, kemudian 2 tahun mengajar, kemudian balik. Nah, untuk keterlibatan terhadap pengeboman, keterlibatan sebelum pengeboman adalah terlibat membantu jihad di Ambon pasca kerusuhan tahun 1999. Jadi diantaranya saya inilah yang mengajari sebagian umat Islam, tokoh umat Islam di sana akhirnya bisa membuat bom dari bom ikan menjadi bom manusia dan mengajari senjata kepada mereka. Karena sudah terbongkar semua, Gus. Tadi saya sampaikan juga, biar masyarakat Ambon juga tahu bahwa kamilah yang dulu membantu di sana. Dari kerusuhan baru berjalan 1 bulan itu saya sudah ada di sana. Jadi urusan rakit bom, bikin bom itu ya sudah khatam ya, Gus? Jadi kami ini akademi militer, Gus. Tetapi kami ini akademi militer itu dibentuk kalau di Indonesia berarti seperti Kopassus, pasukan khusus. Kalau bahasa Inggrisnya komandos. Jadi apapun kami pelajari. Pelajaran senjata dari pistol, pulpen sampai tank kami bisa. Pesawat nggak bisa karena nggak ada pelajarannya. Itu. Kemudian bahan peledak dan bom itu dari bahan peledak yang paling ringan, petasan sampai kimia dan nuklir kami bisa, Gus. Itu. Cuma kalau seandainya bercanda, seandainya ini Gus, saya potong, maaf. Seandainya ini bercanda, negara Indonesia sedang dijajah orang, ini ada peperangan, cukup Ustadz Ali Imron yang merakit bom dan lain-lain udah beres. Iya itu, Gus. Malah seneng, Gus, saya, Gus. Malah seneng ya, perang. Iya, kalau ada medan perang yang benar gitu loh. Kalau dijajah kan benar, Gus. Iya betul. Betul kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau ngebom yang nggak ada seluntungnya itu salah jihad, yang salah harus kita hentikan. Jadi begitu, Gus. Nah, cuma kami nggak boleh menggunakan kimia sama nuklir karena dilarang oleh fikih jihad. Bukan nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian pada saat kami di sela-sela kami membantu jihad di Ambon, kemudian di Poso, di sela-sela itu kami melakukan pengeboman, yaitu pada bulan Agustus tahun 2000 menyerang duta besar Filipina di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Pada waktu itu bom mobil carry, tetapi tidak dengan cara bunuh diri. Jadi ketika dubes itu masuk di pintu gerbang, mobil itu ditaruh di trotoar di dekat pintu gerbang, kemudian diledakkan. Itu mobil dari Lamongan, dari rumah kami, Gus. Bahan bomnya juga dari rumah kami. Berangkatnya dari rumah kami, tapi waktu itu saya nggak ikut ke Jakarta. Amrozi saja yang mengantarkan sampai Jakarta, saya nggak ikut. Kemudian yang kedua, Gus, yaitu bom malam Natal serentak di beberapa kota di Indonesia. Saya terlibat yang di Mojokerto karena saya bagian di Jawa Timur. Nah, bom ini adalah programnya Hambali. Hambali itu senior saya di Afghanistan yang dalam berita kayaknya hari-hari ini, Gus, di sidang di Guantanamo. Karena Hambali ini terlibat WTC. Makanya disidangkan, dipenjara, ditahan oleh Amerika di Guantanamo. Kayaknya hari-hari ini dia sidang. Nah itu, Gus. Nah, bom gereja itu tujuannya hanya memberi peringatan, Gus. Makanya bomnya kecil-kecil. Kami bikin di Mojokerto itu 3 gereja itu masing-masing gereja 2 bom, jadi 6 bom. Satunya 2,5 kg bom kado malam Natal, dan yang satu bom tas di luar gereja. Jadi kecil-kecil, Gus, hanya untuk memberi peringatan, kata Mbak. Peringatan saja. Peringatan saja. Itu tuh. Jadi keterlibatan saya 2 itu, ditambah bom Bali. Jadi cuma 3, Gus. Iya. Sangat luar biasa ini. Ini berarti yang itu hanya untuk peringatan, tetapi untuk korban sendiri, yang peringatan itu ada korban nggak? Kalau di Mojokerto, Gus, yang kami ikuti itu tidak ada korban dari umat Kristen. Justru yang korban adalah Banser, kawan dari Banser. Karena bom itu kami kasih 2 menit timernya, selisihnya. Yang di dalam, yang berbentuk kado Natal itu jam 8.30, yang berbentuk tas di luar gereja, bobotnya 5 kilo bom tas. Nah begitu bom yang kecil yang 2,5 kg yang kado itu meledak, kan aparat pada waktu itu sudah menyampaikan supaya masyarakat menghindari barang-barang yang mencurigakan. Tapi kawan Banser itu mungkin tujuannya ada barang yang mencurigakan ini mau dipindah supaya jauh dari masyarakat di sekitar gereja itu. Lapas timernya meledak itu yang kena, Gus. Tapi tempat-tempat lain tidak ada korban, hanya korban luka-luka saja.
Bahkan yang meninggal itu ada Gus, kawan kami yang lagi merakit di Bandung. Jam 4 sudah meledak sendiri, meninggal. Belum eksekusi tapi meledak pas Belum. rakit. Iya. Itu jam 4 pada waktu itu kan belum ada HP Gus. Jadi kami nggak tahu kalau meledak duluan. Kalau tahu gitu nggak jadi mungkin bom Mojokerto itu. Kami nggak tahu padahal jam 4 sore sudah meledak itu. Nah itu Gus. Oke, Gus Ali Imron, ini ada lagi nih. Nah, ini sekarang ada sebuah isu yang lagi sekit kemarin yang baru-baru ini kan tentang Ya. Taliban yang masuk ke Afghanistan yang saat ini statusnya menguasai. Ini menurut panjenengan kalau berbicara politik atau paham itu seperti apa Taliban itu? Silakan, Gus. Jadi begini Gus. Ya, siap mendengarkan saya. Saya singkat ya cerita tentang Taliban. Sambil kopi, Gus, ya, sambil kopi. Ya, monggo. Sambil ngopi, Sambil merokok ya. Nah, wes, ya. betul ya. Kan Gus Ali Askabul Udud. Ya, asal wujud. Ya. Iya. Terus, jadi Ya. begini, saya ceritakan sedikit tentang munculnya Taliban. Jadi singkatnya ini, munculnya Taliban itu sekitar tahun 1994. Pas saya lulus dari Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Nah, pada waktu itu Taliban muncul di Afghanistan. Yang pertama yang kami dengar pada waktu itu, saya masih di sana, bahwa muncul dari perbatasan Afghanistan sama Pakistan. Nah, dari informasi yang kami dapatkan saat itu, satu, bahwa Taliban ini dikoordinasi oleh negara Pakistan dan Amerika. Oh, iya. Nah, itu. Jadi pertamanya itu seperti itu informasi yang sampai kepada kita. Dalam perjalanannya, itu. Jadi mereka ini memerangi semua pihak, terutama yang sedang perang saudara. Jadi setelah komunis kalah, Gus, itu kan terjadi perang saudara. Jadi Mujahidin pada waktu itu memilih Burhanuddin Rabbani sebagai presiden. Akhirnya perang saudara diantaranya, apa istilahnya, kelompok Hikmatyar. Jadi perang saudara itu antara kelompok Hikmatyar sama Rabbani. Peperangan inilah menurut Taliban harus dihentikan. Nah, makanya tempat kami pada waktu itu, terakhir kami memiliki tempat camp militer itu di daerah Turkom. Turkom itu perbatasan Pakistan dan Afghanistan, tapi masih masuk di Afghanistan. Bagian wilayah daripada Jalalabad. Kalau provinsi berarti provinsi Ningrat. Nah, waktu itu tempat kami juga mau diserbu oleh Taliban. Akhirnya pada waktu itu kami diperintahkan oleh pimpinan untuk menutup camp militer kami. Jadi ditutupnya camp militer kami, saya yang menutup pada waktu itu tuh gara-gara munculnya Taliban. Yang saat itu Taliban kami dengar, saya sendiri dengar dari informasi teman-teman bersama jihadis, terutama kawan-kawan dari Timur Tengah, bahwa Taliban ini dikoordinasi oleh negara Pakistan dan Amerika. Itu. Nah, akhirnya sudahlah 9 tahun 96 kami tutup. Itu munculnya Taliban, Gus. Nah, bertahun-tahun pada waktu itu kami sudah pulang ke Indonesia, dengarlah bahwa perjuangan Taliban itu sama dengan tujuan kita. Artinya berita yang sampai kepada saya pada waktu itu bahwa Taliban ini adalah dikoordinasi oleh Amerika dan Pakistan. Ternyata Taliban ini saya dengar lebih radikal daripada kami Mujahidin. Waduh. Jadi begitu perang di daerah itu langsung diberlakukan hukum Islam. Itu yang saya dengar ketika saya sudah di Indonesia. Nah, artinya satu paham itu dengan satu paham itu berarti paham yang waktu dulu tersesat menjadi teroris gitu ya, Gus ya? Jadi gini, Gus. Gini. Jadi harus dipisahkan. Karena begini, ngebom yang kami lakukan itu tidak ada, itu ajaran dari sana nggak ada. Oh, iya. Pemikiran seperti itu tidak ada. Itu. Nah, artinya bahwa kami diterima di sana itu sebagai sukarelawan jihad, kemudian ada kesamaan bahwa dalam Islam itu kita itu harus mempersiapkan kekuatan. Itu saja. Jadi pada waktu itu nggak ada bahwa kamu pulang harus ngebom kedubes, harus ngebom ini, apalagi sampai ngebom masjid, itu nggak ada ajaran itu. Ajaran itu tidak ada secara formal, tidak ada, hanya ada, ideologi sesuai dengan ajaran yang paham waktu itu agama ya, bahwa ini adalah jihad gitu ya. Iya, nah. Terus kami dengar, Gus, bahwa Taliban menang pada waktu itu. Bahkan Al-Qaeda waktu itu kalau kita bicarakan berarti Usama bin Laden. Waktu itu kan kami pulang, Usama juga ikut keluar dari Afghanistan.
tetapi akhirnya kembali ke Afghanistan, bahkan gabung dengan Taliban. Di antaranya punya camp militer yang ada di Kandahar. Kandahar itu asal tempatnya Mullah Umar, yang kemudian hari ketika Taliban menang menjadi Amir Daulah Islamiyah Afghanistan pada waktu itu. Nah, ketika Taliban berkuasa inilah sebagian orang CI yang diwakili oleh Mukhlas dan Hambali berhubungan dengan sana, Afghanistan. Di antaranya mengirim Dr. Azhari, orang Malaysia, dan Rais berangkat ikut latihan militer di Kandahar di kampnya Usama bin Laden. Ya, nah, itu. Jadi saya juga diceritai Mukhlas ketika Mukhlas kabur ke Indonesia karena di Malaysia dikejar, kabur di Malaysia, kemudian dia cerita. Jadi dia kan membesuk, datang ke Afghanistan membesuk Dr. Azhari dan Rais ini. Di antaranya Mukhlas cerita bahwa di sana sudah terbentuk negara Islam. Bahkan Mullah Umar sebagai Amir Daulah Islamiyah Afghanistan sudah menyediakan tempat-tempat mahjar, tempat hijrah bagi orang Filipin. Jadi kami disebut Filipin, Gus. Sejak dulu itu nggak ada kalimat Indonesia kita sebut di sana. Jadi kami disebut Filipin. Jadi orang dari mana-mana mau hijrah atau terdolimi dengan agama Islamnya di negaranya sudah disediakan tempat di sana. Itu. Nah, seperti itu. Nah, di antaranya ketika ke Afghanistan itulah Mukhlas, singkat ceritanya, dapat sangu, diberi sangu Usama sekitar 30.000 US dollar uang. Yang akhirnya menjadi biaya bom Bali. Tapi ingat bahwa Usama tidak pernah memerintahkan pengeboman di Indonesia. Itu. Usama hanya mengisyaratkan bahwa uang ini adalah untuk amaliyat jihad atau aksi jihad di Asia Tenggara. Itu. Nah, seperti itu Gus ceritanya. Jadi ketika itu Taliban berkuasa pada waktu itu, berarti tahun 2000, tahun 2001 sebelum BTC. Itu Taliban berkuasa dan Mukhlas cerita itu seperti itu. Bahkan polisi-polisi lalu lintas itu bukan lihat SIM, bukan lihat STN, surat kendaraan bermotor itu bukan, tapi memeriksai mobil-mobil apakah ada nyanyian-nyanyian jahiliyah. Nah itu sampai dari Islami itu betul-betul ditunjukkan di sana. Tetapi ada sisi lain, Gus. Mukhlas juga cerita bahwa pada waktu itu Taliban, terutama ikhwan-ikhwan Arab, mujahidin Arab ini agak berlebihan. Salah satu contoh, dalam kunut nazilah mereka itu mendoakan Ustadz Abdul Robi Rasul Sayaf. Apa doanya? Allahumma ahlik Sayaf. Ya Allah, hancurkanlah Sayaf. Gara-gara pada waktu itu Ustadz Sayaf ini tidak ikut dengan Taliban. Sampai didoakan seperti itu. Padahal yang mengizinkan mujahidin dari luar negeri, dari Arab dan kami itu sejak dulu yaitu Ustadz Sayaf ini, Syekh Sayaf ini. Tapi akhirnya didoakan seperti itu. Nah, kenapa saya ceritakan seperti itu? Jadi artinya kalau ada paham-paham hulu, paham-paham khawarij, paham-paham takfiri, yang juga akhirnya dibawa ke Indonesia, kelompok JKKI, Jamaah Kopar Kafir Indonesia, itu adalah bukan dari Afghanistan. Dari? Itu. Bukan dari Afghanistan, bukan dari orang-orang Afghanistan. Lalu dari mana, Gus? Nah, itu tentunya ya tadi lah. Siapa yang mendoakan, kemudian siapa yang ngebom bunuh diri. Yang ngebom bunuh diri Ahmad Samasud itu adalah Taliban, tapi orang Arab. Oh iya. Kan Jadi gitu. menurut Gus Ali Imron, paham Taliban kalau ini dikonsumsi pahamnya untuk di Indonesia ini bisa berapa bahaya menurut Gus Ali Imron? Jadi kalau menurut saya, paham Taliban sendiri itu kalau di Indonesia, ini nggak begitu. Karena apa? Di Indonesia itu sebenarnya kalau disebut dianggap ya orang-orang itu, Gus. Kami ini. Nah, kami itu belajar bukan dengan Taliban. Kami itu belajar dengan mujahidin yang dulu. Yang ketika mengalahkan Rusia, iya, sampai kami meninggalkan Afghanistan. Nah, adapun ajaran-ajaran yang pasca Taliban itu adalah diantaranya dibawa oleh Mukhlas dan Hambali yang akhirnya pengeboman terjadi itu dari mereka berdua ini. Ya, karena mengutip paham dari Taliban itu ya. Ya kalau saya bukan dari Taliban karena nanti salah. Jadi dari kalau kita berkelompok berarti dari Al-Qaeda. Oh iya, oke. Ya, itu. Karena kalau saya ikuti Gus, orang Afghanistan, baik yang mujahidin yang dulu
atau Taliban pas kami ada di sana, atau Taliban keseninya bahkan sekarang ini, mereka ini lebih perjuangannya kepada nasionalisme Afghanistan. Artinya bahwa mereka itu ingin negaranya ini aman. Karena mayoritas Islam kepingin diatur oleh Islam. Ya. Jadi setahu saya itu tidak ada misalkan Taliban punya rencana bahwa nanti harus memerangi negara ini, nggak ada. Nah mudah-mudahan yang sekarang ini Taliban juga seperti itu. Itu. Nah, jadi maksud saya itu nggak usah kita ini apa istilahnya khawatir, LB lebay, jangan. Ya. Itu. Jadi biasa saja ya, nggak usah panik, nggak usah baperan. Nggak usah panik. Itu. Artinya begini. Terutama sekarang ini contohnya ya, sebenarnya kawan-kawan kami baik DI ataupun CI di Indonesia ini tidak terpengaruh oleh kondisi, situasi dan kondisi yang ada di luar negeri. Di luar sana nggak ada itu. Iya, di luar sana nggak ada. Itu paling nanti adanya itu pun tidak semua, Gus. Paling nanti adanya ketika di suatu tempat ada yang terzalimi, maka adalah balasan di tempat lain. Mungkin di Indonesia mudah-mudahan tidak ya. Tetapi itu orang CI pun tidak semuanya, hanya sedikit saja. Sedikit itu diantaranya Mukhlas sudah dieksekusi, Ambali sudah diguan Tanamu. Kalau masyarakat mayoritas orang-orang CI nggak ada program seperti itu. Jadi tetap mereka ini kalau disebut radikal ya radikal karena mereka ini ingin memiliki negara Islam. Kalau orang ingin memiliki negara Islam kan berarti radikal menurut NKRI. Tapi meskipun demikian mereka itu tidak sebagaimana yang pernah kami melakukan aksi-aksi pengeboman yang sudah ini nggak ada seperti itu. Jadi artinya Taliban ini mudah-mudahan yang sekarang ini adalah Taliban nasionalis gitu ya. Taliban nasionalis. Artinya itu begini. Makanya kan pendapat saya dan ini permintaan saya sama negara atau pemerintah. Misalkan pemerintah atau negara ini harus menerima Taliban sebagai negara Afghanistan atau yang resmi memimpin Afghanistan harus ada persyaratan, Gus. Persyaratan pertama diantaranya yang terpenting itu harus melarang orang-orang yang datang ke sana dengan tujuan selain tujuan NKRI. Itu. Ya. Karena itu yang terpenting itu. Yang terpenting itu ya. Yang terpenting itu. Itu. Nah itu jadi kalau menurut saya seperti itu. Kalau bisa menerima seperti itu tidak masalah. Karena apa, Gus? Kalau jihadis atau teroris itu begitu kemenangan Taliban, jadi baik teroris itu yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS, itu harapan besar, Gus. Apa tuh yang diharapkan? Yang diharapkan tetap bahwa Afghanistan ini negara satu sebagai mahjar, tempat hijrah. Ya. Karena negara Islam. Yang kedua, selain hijrah sebagai tempat i'dad, mempersiapkan kekuatan perang. Yang ketiga, sebagai tempat untuk menyiapkan menjadi tentara Imam Mahdi. Karena dalam hadis yang sahih bahwa Khurasan itu, bahwa tentaranya Imam Mahdi nanti dari Khurasan. Khurasan tidak ada lain kecuali Afghanistan. Tiga hal inilah yang dikejar oleh para jihadis atau teroris di seluruh negara. Bukan hanya Indonesia saja. Makanya kalau sana mengizinkan ini bahaya. Itu bahaya. Itu. Jadi seperti itu. Jadi tiga hal itu yang dikejar oleh para teroris atau para jihadis. Itu. Jadi sekali lagi nggak usah resah. Nggak usah resah. Karena apa? Sekali lagi bahwa kemenangan misalkan berkuasanya Taliban di Afghanistan itu nggak mempengaruhi. Artinya bahwa kalaupun orang DI ini radikal, ya radikal terus. Nggak ada terus menjadi lebih radikal atau nggak ada. Begitu juga Jamaah Islami atau CI. Artinya bahwa perjuangan mereka itu tidak terpengaruh oleh siapa-siapa. Gitu. Nah, kadang-kadang yang membuat resah kan begini, Gus. Orang nggak ngerti tapi komentar. Tahu begitu ya. Itu. Komentar inilah yang menakuti masyarakat. Ya. Itu, coba. Nah, seperti itu yang membuat resah masyarakat. Itu. Nah, seperti itu, Gus. Baik. Imron, ini ini seru sekali nih jadinya nih. Ini ada dari Eva Diah Lestati nih ya. Mas Imron, tolong ceritakan bagaimana bisa merekrut orang untuk mau melakukan bom bunuh diri. Nah, ini pengalaman dulu seperti apa ini? Rekrutan penting itu. Ya, penting ini ya. Jadi begini. Program pengeboman di Bali yang saya terlibat itu bukan program saya. Oleh karena itu bukan saya yang membina yang bunuh diri.
Saya hanya mengajari di lapangan. Tetapi meskipun demikian, binaan saya, murid saya itu semuanya siap membunuh diri, laki perempuan. Ngantri itu Gus, siap itu. Iya, sampai sekarang. Yang disebut bom pengantin itu ngantri sampai sekarang itu betul? Ngantri sampai Di Indonesia? sekarang. Sampai saat ini? Iya. Oh, Akbar. Itu. Nah, alhamdulillah gurunya, ustadznya sadar, jadi alhamdulillah diikuti oleh muridnya sehingga sampai sekarang alhamdulillah murid saya, binaan saya nggak ada terlibat terorisme. Itu Gus, itu yang saya syukuri Gus. Saya kan juga murid Anda nih. Murid-muridan ya kan? Makanya saya, alhamdulillah ikut ketemu saya. motivasi ya. Kalau sampai nggak ketemu saya lebih radikal dari saya. Oh iya. Ada lagi. Mas Ken juga, Mas Ken. Ken Setiawan. Mas Ken. Iya. Jadi begini Gus. Mas Salim nanti Mas Salim ya. Ya silakan. Pertanyaan tadi harus saya jawab. Apa toh yang bisa membuat orang melakukan bunuh diri? Jadi itu paling tidak Gus ada basic atau dasar. Dasar tentang apa? Dasar tentang syariat jihad dan mati syahid. Itu harus ada basic itu. Ketika ada basic itu tinggal kita poles saja. Itu. Kalau dalam fikih jihad secara umum yang dipelajari oleh umat Islam atau dalam bukunya para ulama, baik ulama salaf ataupun ulama khalaf, kan jihad-jihad di medan perang Gus. Ya. Nah itu tidak ada perselisihan pendapat di kalangan umat Islam kan gitu. Nah, molesnya itu hanya ketika aksi itu tidak dilakukan di medan perang. Nah, orang-orang yang menginginkan mati syahid di medan perang itu banyak sekali. Itu. Nah, tinggal membelokkan. Contoh ini fakta Gus, contoh. Arnasan yang bunuh diri di mobil di Bom Bali 1 di depan Sari Club itu kan tidak kenal saya. Dikenalkan saya ketika di Denpasar siap melakukan bom bunuh diri. Dia cerita kepada saya bahwa dosanya ini banyak. Maka ketika ketemu Ustadz anak buahnya Imam Samudra dengan diberi pemahaman akhirnya mau melakukan jihad seperti itu. Tetapi dia bilang sama saya, keinginan dia itu sebetulnya mau berangkat ke medan perang yang ada perang benar. Itu jadi keinginan Arnasan pertama kali bilang saya itu seperti itu. Tapi akhirnya dipoles lah. Di antaranya bahwa jihad yang diinginkan, mati syahid yang diinginkan itu juga bisa diperoleh di Indonesia ini. Maka akhirnya dijadikanlah daftar menjadi pengantin di Bom Bali 1 itu. Oleh karena itu, dalam ketika menunggu masa-masa hari hanya ini, mereka, terutama mereka berdua yang bunuh diri, dicekoi terus dengan video-video pelaku WTC. Jadi pesan-pesan video itu kan sudah kami dapatkan Gus. Pesan-pesan mereka ketika mereka mau melakukan aksi WTC itu kan sampai ke tangan kita. Nah mereka di kosnya itu nyetel itu saja untuk memberi semangat. Nah contohnya begitu Gus. Nah artinya bahwa untuk orang-orang yang mau melakukan bom bunuh diri atau disebut dengan pengantin itu sebenarnya banyak sekali. Itu. Nah tetapi yang jadi perselisihan juga di antara kami itu, apakah boleh melakukan bom bunuh diri di tempat di luar medan perang? Jadi isinya perselisihan pendapat di kalangan kami juga banyak Gus. Kami sebagai pelaku seperti saya, Umar Patek, dan kawan-kawan yang sebetulnya nggak sepakat dengan adanya bom bunuh diri itu. Lalu kami pelaku saja berselisih, apalagi masyarakat secara umum. Secara umum, betul. Nah, tapi pada waktu itu karena ini bukan program kami sebagai junior hanya mengikut Moklas sebagai senior kami, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Itu. Jadi gampang sekali untuk cari pengantin itu. Jadi jangan percaya kalau misalkan mau jadi pengantin dihipnotis dulu. Memangnya film Charles Bronson. Jadi murni pure memang belajar. Iya dan saya itu cukup memahamkan itu 2 jam saja. Nggak usah banyak untuk orang bisa menjadi radikal atau teroris. Menjadi pengebom bunuh teroris. Hanya butuh waktu 2 jam. Bunuh diri kan teroris kan? Hanya butuh waktu 2 jam. 2 jam aja. Sangat itu. Seperti itu. Nah. Makanya kan pada waktu itu lulusan pondok kami pada waktu itu saya jadi pimpinan itu Gus. Lulusan tahun 2000, 2001 itu semuanya siap Gus. Tetapi karena saya belum memprogramkan masalah bom bunuh diri dan keraguan karena tidak di medan perang, akhirnya mereka itu semua minta ditugaskan ke tempat-tempat yang ada konflik, yaitu di Ambon atau Poso pada waktu itu masih ada konflik. Nah itu lulusan SMA Gus. SMA itu. Iya. Nah, itu ya. Wow. Iya, jadi itu menggambarkan bahwa untuk menciptakan radikalis
atau paham radikalisme atau paham terorisme itu mudah. Itu. Tetapi untuk menyambut ini yang sulit. Artinya menyadarkan dari paham itu. Iya, menyadarkan dari paham itu. Tapi Nah, Gus saya Ali Imron alhamdulillah saya pernah menyuarakan tentang deradikalisasi program? iya benar. Tetapi kan begini, ya saya bersyukur tadi kan saya sampaikan bahwa binaan saya, murid saya setelah saya serukan, kesadaran saya itu mereka nggak ada yang terlibat. Saya bersyukur. Tetapi banyak juga dari orang-orang lain yang mendengarkan malah mencibir saya. Bahkan dua kakak saya itu menyalahkan saya. Tapi kalau waktu itu begini Gus, saya tidak mau juga disalahkan oleh mereka berdua, khususnya mereka bertiga yang dieksekusi itu. Jadi waktu itu saya ajak sadar, kita harus introspeksi bahwa ketika kita ditangkap ini kalah. Mereka nggak ngaku Gus kalau kalah. Lawan kita sudah diborgol, tangan kaki kok nggak kalah, terus kalahnya kapan? Itu. Maksud saya ajak sadar, tapi nggak mau mereka bertiga. Akhirnya saya tantang sekalian, kalau nggak sadar masih mau ngebom lagi, bom berikutnya harus lebih besar daripada bom Bali saya gitu. Kalau bom Bali itu 1 ton 125 kilo, bom berikutnya minimal 2 ton saya gitu. Loh, saya sekalian tantang Gus. Kalau mau radikal jangan nanggung-nanggung saya gitu. Sudah nggak mau ikut saya bener. Bom berikutnya nggak ada, 1 ton aja nggak ada. Gus Ali Imron, ini ada pertanyaan sekali lagi nih dari netizen. Habis itu saya ingin menaikkan salah satu aktivis yang memerangi radikalisme itu ada Mas Alim juga, nanti saya naikkan 1 orang saja nanti untuk kesempatan setelah ini ya. Ini dari Ragam Nusantara, Gus Ali Imron. Mas Imron, siapa yang menyuntikkan dana dan untungnya apa bagi yang menyuntikkan dana tersebut? Ini penasaran publik biasanya begitu. Ini dibiayai nggak? Silakan. Jadi begini, kalau bom pertama yang kami ledakan Agustus tahun 2000 Dubes Filipina itu, setahu saya dari Hambali, lewat Fatkur Rahman Al-Ghazi. Fatkur Rahman Al-Ghazi itu senior saya di Akmil Mujahidin Afghanistan, orang Madiun yang ditembak di Filipina akhirnya. Itu. Kemudian bom gereja malam Natal itu juga dari Hambali. Itu. Kemudian bom Bali 2002 itu dari tangan Mukhlas. Mukhlas bilang ke saya bahwa uang ini adalah dari Usama bin Laden. Nah, dari wallahu alam. Usama bin Laden. Bin Laden, ya. Itu jadi bom Bali yang kami akhirnya ketika evaluasi bom Bali itu dilaporkan oleh Amrozi habis 160 juta, itu ada uangnya dari Usama. Dolar yang 30.000 US dollar itu. Kan kalau dihitung masih lebih-lebihannya di mana ya pas yang tahu. Saya tidak tahu kan gitu. Nah itu, jadi dana itu seperti itu. Nah, apakah Hambali dana seperti bom ke Dubes Filipina tahun 2000, bom gereja itu juga dari Usama? Wallahu alam. Tapi kan untuk seperti bom gereja malam Natal itu kan nggak banyak sebetulnya karena bomnya kecil-kecil dan itu sudah kami ada simpanan bahan-bahan peledaknya. Kalau ke Dubes Filipina agak mahal sedikit karena ada mobil carry-nya. Kemudian membawa itu dari Lamongan. Jadi itu pendanaannya waktu itu, Gus. Iya. Lalu keuntungannya apa, Gus? Keuntungan untuk siapa, Gus? Untuk yang ya kelompok termasuk Ali Imron. Jadi begini, Gus. Murni. Ya murni itu kan begini, Gus. Latar belakang kenapa toh kami ngebom Dubes Filipina? Karena peperangan kami bersama Muslim Moro terhadap pemerintah Filipina. Maka kepentingan mereka di Indonesia yaitu dubesnya kita bom. Itu. Yang kedua, bom gereja serentak malam Natal di beberapa kota di Indonesia ini karena kerusuhan Ambon sama Poso. Waktu itu Hambali memberi semangat kepada kami kalau orang Kristen Ambon bisa membantai umat Islam setelah hari Raya Idul Fitri, kenapa kita tidak bisa memberi peringatan kepada mereka ketika mereka Natalan? Jadi itu latar belakang. Itu. Nah, latar belakangnya bom Bali karena penyerangan Amerika ke Afghanistan. Ya, yang tahun ini akhirnya balik juga 20 tahun. Ya. Itu. Makanya kita balas. Jadi itu dalam fikih jihad itu pembalasan, Gus. Pembalasan karena musuh menyerang kita atau mendolimi umat Islam. Itu. Nah, jadi aksi itu, Gus. Aksi itu belum melakukan tujuan kami sebagai orang DI atau Jamaah Islamiyah atau CI.
Itu. Jadi itu hanya mensikapi dan itu dilakukan oleh oknum JI untuk mensikapi kejadian-kejadian. Itu. Karena begini, secara umum DI atau JI itu kan bertujuan untuk mendirikan negara Islam dimanapun berada. Yang di Indonesia, yang di Malaysia, yang di Thailand, yang di Filipina, Oke. Gus Ali Imron, saya izin. Ada satu orang yang ingin saya naikkan, ada mempertanyakan momentum ini, mumpung ada Gus Ali Imron. Namanya Mas Alim, satu orang nanti saya untuk naikkan. Itu untuk Mas Alim, silakan naik, itu linknya sudah saya bagikan. Untuk Mas Alim saja ya, sementara ini. Karena biasa beliau itu juga membantu edukasi ke masyarakat juga tentang radikalisme, menjalankan programnya Gus Ali Imron soalnya. Lanjut, Gus Ali. Tentang bedanya JID, Jamaah Islam, JAD, Jamaah Ansarud Daulah dengan Jamaah Islamiyah. Itu sama atau tidak? Sambil menunggu ini. Jadi begini, kalau kita membicarakan teroris Gus, atau bahasa kita, bahasa kami, jihadis, itu secara global ataupun nasional dibagi menjadi dua. Satu, Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Yang kedua, ISIS dan yang berafiliasi dengan ISIS. Dua kelompok inilah di mana-mana ada. Nah, bersyukur kita sebagai orang yang cinta damai, Gus, dua kelompok ini bermusuhan, Gus. Oh, iya. Ya, kalau akur gitu, waduh lebih bahaya kan gitu. Iya. Nah, kalau membicarakan tentang tadi pertanyaan Gus, apa bedanya Jamaah Islamiyah dengan Jamaah Ansarud Daulah misalkan? Jamaah Islamiyah itu tetap afiliasi, kalau disebut afiliasi ke Al-Qaeda. Kalau Jamaah Ansarud Daulah itu ke ISIS. Sebetulnya Jamaah Ansarud Daulah itu kan jamaah atau kelompok atau organisasi pendukung daulah atau negara Gus. Yang disebut negara mereka itu ya ISIS. Itu. ISIS itu yang disebut negara ini. Iya, jadi di Indonesia kalau disebut teroris pun ada dua kelompok itu. Nah, tidak bisa naik diledakan oleh yang coba ini ya, Mas Alim. Itu saya udah bagikan link lagi, silakan diklik aja coba. Masa nggak bisa naik? Oke, maaf Gus Ali Imron. Silakan dilanjut. Pengeboman atau aksi yang dilakukan oleh teman-teman atau kelompok kami terakhir adalah tahun 2009 di Ritz-Carlton sama Hotel Marriott itu. Itu terakhir dilakukan oleh kami yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Pada waktu itu 2009 berarti oleh Nurdin M. Tok, karena Dr. Azhari sudah pernah di Malang setelah bom Bali 2. Ya. Setelah itu dilakukan oleh orang-orang di luar kelompok kami atau di luar yang afiliasinya ke Al-Qaeda. Seperti bom Tamrin, Jalan Tamrin, itu termasuk bom Kuku, termasuk bom ini Kampung Melayu, bom Panci, itu dilakukan oleh orang yang beda dengan kelompok kami atau afiliasinya bukan ke Al-Qaeda. Ya, Oke, Gus Ali Imron, sebentar ini kok orangnya belum masuk, lah ini sudah masuk ini. Silakan Pak Alim. Masuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alim. Perkenalkan saya Alim Pak Ustaz, biasa dipanggil Alim Gendeng. Ini saya sebagai pembantu Gus Arya, Ketua Harian PKRI. Alhamdulillah. Iya Pak Ustaz. Jadi ada sedikit pertanyaan untuk Pak Ustaz, supaya untuk diketahui masyarakat saja. Dalam radikalisme itu, Pak Ustaz ya, itu kan selalu dikaitkan dengan jihad. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu jihad yang sebetulnya itu seperti apa? Itu yang pertama Pak Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana biasanya mereka menggunakan cara untuk merekrut atau memberi pemahaman radikal kepada generasi muda? Karena sangat miris sekali nih Pak Ustadz. Untuk saat-saat ini kaum milenial itu sangat mudah terpengaruh lah ya, terhasut kayak seperti itu Pak Ustadz. Itu saja pertanyaan saya. Jadi begini Mas Alim. Kalau saya mengartikan jihad dari dulu sampai sekarang dan sampai mati tadi tetap bahwa jihad itu perang. Gitu. Sampai jihad melawan hawa nafsu itu kan juga perang melawan hawa nafsu. Itu. Karena kenapa seperti itu? Kalau kita baca, kita para ulama, misalkan babul jihad begitu yang membicarakan masalah perang. Tidak ada babul jihad kok membicarakan masalah nyangkul. Itu mencari nafkah nggak ada. Itu. Artinya kalau demo-demo mengatasnamakan jihad itu seperti apa itu Pak Ustadz? Kalau menurut pandangan Pak Ustadz? Tidak masuk toh. Itu beda. Itu. Kalau secara bahasa oke lah. Karena jihad itu secara bahasa mengerahkan segala kekuatan. Termasuk nyangkul juga cari nafkah untuk keluarga masuk jihad, tapi secara bahasa.
Begitu juga demo, kan mengerahkan kekuatan, uang dan lain sebagainya. Tapi untuk syar'inya nggak bisa atau istilahnya nggak bisa. Gitu. Nah itu. Jadi nggak pas kalau mari kita jihad. Itu dengan cara demo. Karena yang tren itu bahasanya itu Pak Ustadz di Ya. ini Pak Ustadz. Jihad seperti itu. Kalau mau ngejak demo ya demo saja, nggak usah ada embel-embelnya Jihad, betul. Itu karena nanti bisa keliru. Itu yang blok kalau demo-demo itu kan masih setengah radikal, Mas Alim. Saya itu mengelompokkan radikal ada setengah radikal. Yang radikal ini teroris ini karena teroris itu enggak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau yang setengah radikal ini sok radikal tetapi yang diharapkan kepentingan yang sifatnya duniawi. Itu maka kita ajak jadi teroris itu nggak berani mereka. Nggak berani. Karena kepentingan politik dan duniawi ya Pak Ustadz. Sekarang bagaimana sama Salim? Kita ini ngebom gitu besarnya di bom Bali itu ketika evaluasi dikasih uang 500.000. Dapat apa uang 500.000? Itu pun kata Muklas untuk mengantisipasi kalau kita diketahui oleh polisi. 500.000 dari Lamongan kabur sampai mana? Nah, artinya seperti itu. Nah, yang ruweti sekarang ini di negara kita ini yang ruweti itu bukan teroris, bukan radikal, tapi yang setengah ini. Itu katanya Pancasilais tapi ngerogoti Pancasila. Ngerogoti, betul. Ya, tapi kita aja pun nggak berani. Itu. Kami aja jadi teroris nggak berani. Itu. Oke, Mas Alim, pertanyaan lagi. Ya, itu yang pertanyaan kedua tadi Pak Ustadz belum jawab. Ya. Belum jawab yang menggunakan cara apa biasanya mereka memberi pemahaman itu gitu Pak Ustadz. Karena kan generasi muda sekarang itu mudah sekali terhasut. Nah, maksudnya untuk deradikalisasi atau untuk pengalaman? Ya, untuk mereka menggunakan cara apa untuk merekrut orang menjadi radikal seperti itu Pak Ustadz. Jadi begini. Banyak cara sebetulnya. Apa istilahnya menjadikan orang itu bisa masuk ke kelompok radikal atau paham radikal. Jadi situasi dan kondisi negara, pemerintah itulah yang biasanya dijadikan sebagai acuan. Itu. Jadi acuannya apa? Kita contohkan misalkan. Inilah diantaranya jeleknya negara bukan negara Islam. Keadilan tidak merata. Berkah dari Allah terkurangi padahal Indonesia begini makmurnya. Makmurnya betul. Iya itu. Kenapa saya bisa seperti itu Mas Alim? Karena saya kelas 4 SD itu sudah radikal Mas. Seperti ketum saya berarti itu Pak Ustadz. Seperti ketum saya. Ketua umum saya itu juga radikal itu Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, jadi artinya begitu. Jadi situasi dan kondisi pemerintah itulah yang dijadikan sebagai alat. Pertama itu seperti itu. Nah, baru nanti ketika sudah istilahnya nyambung terhadap fakta yang ada, baru dikasih dalil-dalil. Itu dalil-dalil itu nomor kesekian. Oh, inilah sesuai dengan dalilnya begini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Apa istilahnya mengidentifikasi bahwa ajaran ini ajaran radikalis atau teroris atau ajaran biasa. Itu. Jadi ini juga harus tahu para milenial. Jadi ajaran-ajaran ini diantaranya yang membedakan dengan kelompok lain adalah satu, anti pemerintah dan negara karena tidak pemerintah dan negara Islam. Itu satu Mas Alim. Yang kedua, pembicaraan pasti mengarah kepada jihad dalam artian perang. Itu. Jadi kalau ada orang kiri ini itu. Jadi bukan bisa dipastikan ya. Kemungkinan adalah memiliki pemahaman radikal yang dimaksud. Satu lagi Pak Ustadz, jika ada penggiringan opini untuk mosi tidak percaya terhadap kepolisian, apakah juga termasuk ciri-ciri tersebut? Ya belum tentu. Karena begini, kelompok yang setengah radikal pun mengiring ke arah sana. Bahkan yang ramai itu sebetulnya yang setengah radikal. Tanggung ya Pak Ustadz ya. Kalau radikal nggak ke arah situ, kalau radikal kepada seluruh, nggak suka NKRI kepada seluruhnya, bukan dipilih-pilih. Itu. Karena apa? Radikalis atau teroris pun mengakui bahwa ada orang itu yang memang, misalkan jadi polisi ada polisi yang baik, tentara ada tentara yang baik. Begitu juga sebaliknya di mana-mana pun ada yang tidak baik, ada yang baik begitu. Jadi tidak bisa dipastikan itu. Saya hanya menunjukkan bahwa teroris itu cirinya diantaranya tadi. Jadi saya tidak suka terhadap pemerintah atau negara karena tidak memberlakukan hukum Islam. Jadi bukan karena beda politik, bukan. Bukan. Itu. Jadi bukan. Tapi itu cirinya. Yang kedua, selalu membicarakan pembicaraannya ke arah jihad dalam artian perang. Menjawab Mas Alim? Ya, terima kasih Pak Ustadz.
Monggo silakan. Jadi begini Gus, selama ini kata-kata radikal itu masih pro dan kontra. Ada yang menerjemahkan begini, ada yang menerjemahkan begitu. Nah itu. Makanya sebetulnya ketika membicarakan masalah radikal itu, orang kalau jujur itu sudah tahu yang dimaksud itu apa. Makanya biasanya saya menjawab sesuai dengan kita yang ada di Indonesia. Jadi radikal itu saya terjemahkan begini, yaitu paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain. Kenapa harus saya kasih memaksakan kehendak? Karena nanti banyak orang, saya juga Pancasilais. Nah, memaksakan kehendak bagi orang lain itu perlu diselipkan, perlu dimasukkan. Itu. Karena apa? Dalam Pancasila tidak ada memaksakan orang lain. Kecuali memaksakan orang harus Pancasilais karena berada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi begitu, Gus. Nah, mau tidak mau, teroris atau orang sedunia menyebut teroris atau pemahaman terorisme ini adalah sama dengan radikalisme atau radikal atau paham radikal. Nomor satu kalau saya sebut, karena sering saya katakan bahwa di Indonesia ini, di negara kita ini ada kelompok itu atau orang itu yang radikal, ada yang setengah radikal. Bedanya teroris dengan radikal misalnya? Jadi begini, kalau teroris itu sudah tentu radikal. Tetapi kalau radikal belum tentu teroris. Itu. Karena begini, kalau orang disebut teroris itu kan jelas-jelas. Seperti kami melakukan aksi pengeboman. Atau kami pernah belajar militer untuk menentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jelas teroris. Tetapi ada orang yang radikal. Radikal tadi kalau saya terjemahkan tadi, bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila dan memaksakan kehendak bagi yang lain ini ada begini ini, tapi nggak berani. Maka belum disebut teroris. Itu. Nah, kami ini teroris tentunya sudah radikalis atau radikal. Nah, begitu Gus. Nah, bagaimana caranya menangkal sesuai dengan pertanyaan Gus Arya tadi? Jadi saya ini kan setelah ditangkap, kalau kesadaran saya itu bukan ujuk-ujuk Gus. Bukan tiba-tiba. Tetapi karena memang saya terutama bom Bali, perencanaan bom Bali itu sebetulnya sudah tidak sepakat. Tetapi saya perlu bukti-bukti secara waqi'i atau secara fakta, selain secara syar'i yang sudah saya pahami. Nah, bukti itu diantaranya tertangkapnya Amrozi. Karena khususnya pengeboman di Bali ini kami niatkan jihad untuk membalas Amerika, karena Amerika baru menyerang Afghanistan pasca runtuhnya WTC. Maka kami melakukan jihad untuk menyerang orang-orang bule yang ada di Bali, yang dimungkinkan orang bule itu adalah orang Amerika dan sekutunya. Nah, itu kan niat kami jihad. Nah, kembali kepada sejarah jihad. Yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ketika jihad di medan jihad itu kalah, pasti ada kesalahan. Ketika Amrozi ditangkap, itu saya ada keyakinan bahwa ini adalah bagian daripada kekalahan. Baru pada waktu itu baru Amrozi, belum kemudian Imam Samudra, Mukhlas, kemudian saya orang yang keempat yang ditangkap, semakin yakin bahwa ini adalah kekalahan. Karena saya yakin bahwa ini kalah, berarti ada kesalahan paling tidak dalam jihad yang kami lakukan. Sehingga dalam waktu sekitar 2 bulan, saya buron itu mengkaji ulang, Gus. Apa kesalahan-kesalahan ini? Apakah keraguan saya sejak awal, peringatan saya, protes saya kepada Mukhlas, kakak saya yang memprogramkan bom Bali ini bertambah tambah dasar buat saya bahwa pengeboman di Bali ini adalah jihad yang salah. Itulah yang saya kaji. Sehingga begitu saya ditangkap, saya sudah mengatakan bahwa iya, saya akui bahwa itu adalah salah. Oleh karena itu, saya kaburnya saya ke Kalimantan itu, saya maksudkan nunggu takdir saja. Kapan saya akan ditangkap. Sehingga asalnya saya membawa senjata, nggak jadi, saya tinggal. Ketika saya mau naik kapal dari Lamongan menuju ke Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah.
Karena sudah menyadari bahwa ini adalah jihad yang salah, saya tinggal nunggu takdir saja kapan saya ditangkap. Jadi begitu saya ditangkap sudah menyadari, Gus. Oleh karena itu begitu saya ditangkap, pada waktu itu yang saya minta kepada polisi supaya saya ini diberi kesempatan untuk mengkampanyekan. Supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti pengeboman yang kami lakukan. Artinya bahasa umumnya adalah deradikalisasi kepada paham-paham. Terutama pada waktu itu yang saya sebutkan adalah murid-murid saya, para binaan saya, dan orang-orang yang terutama kenal dengan saya, kemudian secara umum adalah jamaah, saya pada waktu itu adalah jamaah Islamiyah. Nah itu Gus, jadi masalah deradikalisasi atau menolak radikalisme itu sudah saya lakukan begitu saya ditangkap. Hingga sekarang ini, sudah hampir 19 tahun saya lakukan seperti itu. Nah, namanya kita kontra, Gus, ya pasti ada penentangan. Di saat itu tahun 2003 ketika kami menjalani berita acara pemeriksaan di Mapolda Bali, saya sudah bertentangan dengan kakak saya Mukhlas dan Amrozi dan teman saya Imam Samudra karena sikap saya mengaku bersalah, harus introspeksi, harus kita kampanyekan bahwa pengeboman di Bali terutama adalah jihad yang salah. Hingga sekarang ini Gus saya kampanyekan. Nah itu Gus, jawaban yang luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya Gus, ini ada beberapa orang yang menanyakan juga. Gus Ali Imron dulu sebelum bom Bali itu sudah berkiprah sampai mana saja ngebom-ngebomnya katanya. Kira-kira bagi pengalamannya Gus, monggo silakan. Iya. Jadi begini Gus, saya itu masuk ke Jamaah Darul Islam. Ketika disebut Darul Islam berarti penerus negara Islam Indonesia yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuryo tahun 1949. Di antara kelompok atau jamaah penerusnya adalah Darul Islam. Saya masuk Darul Islam itu tahun 1991 di Malaysia, baiatnya kepada Ustadz Abdullah Sungkar almarhum. Beliau adalah pendiri Jamaah Islamiyah, memisahkan dari Darul Islam. Saya langsung setelah baiat saya berangkat ke Pakistan, Afghanistan, masuk di akademi militer di sana tahun 91, lulus 94. Kemudian ngajar sekitar 2 tahun lebih sedikit, terus balik Gus. Itu. Nah, ketika balik, pada waktu itu saya di Malaysia nunggu penugasan berikutnya mau dikirim ke Filipina, tapi saya meminta izin pulang dulu karena hampir 6 tahun saya belum pulang dan belum pernah berkirim surat, belum pernah ngabari orang tua. Maka saya izin untuk pulang sebentar. Waktu itu saya menunggu di Sabah, Kalimantan, Malaysia Timur. Jadi saya nunggu di sana, kemudian boleh sama pimpinan, saya pulang dulu lewat Nunukan, Kalimantan Timur, ke Lamongan. Kemudian pada waktu itu, saya diperintahkan untuk menunggu perintah selanjutnya untuk ditugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Itu Gus, tahun 96 saya di Kalimantan Barat. Nah, sekitar 3 bulan saya ada perintah lagi untuk balik ke Lamongan karena Mukhlas sebagai kakak saya dan senior saya dalam Jamaah Islamiyah meminta kepada pimpinan supaya saya membantu di Pondok Al-Islam di desa kami, Pondok Al-Islam Tenggulun, Solokuro, Lamongan. Nah, mulai 96 akhir inilah saya jadi membantu jadi ustadz atau guru di sana. Nah, sampai ketika saya terlibat melakukan bom Bali itu saya jadi pimpinan Pondok Gus. Jadi direktur Pondok Al-Islam menjadi korlap pengeboman di Bali. Nah itu, jadi, nah tadi kan pertanyaan Gus atau pertanyaan pemirsa, sudah apa? Jadi kalau disebut ke Afghanistan itu sebagai istilahnya sudah ada label teroris berarti sejak 91. Sejak 91 itu. Sejak 91. 3 tahun di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, lulus 94, kemudian 2 tahun mengajar, kemudian balik. Nah, untuk keterlibatan terhadap pengeboman, keterlibatan sebelum pengeboman adalah terlibat membantu jihad di Ambon pasca kerusuhan tahun 1999. Jadi diantaranya saya inilah yang mengajari sebagian umat Islam, tokoh umat Islam di sana akhirnya bisa membuat bom dari bom ikan menjadi bom manusia dan mengajari senjata kepada mereka. Karena sudah terbongkar semua Gus, jadi saya sampaikan juga biar masyarakat Ambon juga tahu bahwa kamilah yang dulu membantu di sana. Dari kerusuhan baru berjalan 1 bulan itu saya sudah ada di sana. Jadi urusan bikin bom itu ya sudah khatam ya Gus. Jadi kami ini akademi militer Gus. Tetapi kami ini akademi militer itu dibentuk kalau di Indonesia berarti seperti Kopassus.
pasukan khusus. Kalau bahasa Inggrisnya komandos. Jadi apapun kami pelajari. Pelajaran senjata dari pistol, pulpen sampai tank kami bisa. Pesawat nggak bisa karena nggak ada pelajarannya. Itu. Kemudian bahan peledak dan bom itu dari bahan peledak yang paling ringan, petasan sampai kimia dan nuklir kami bisa, Gus. Itu. Cuma kalau Nah, seandainya bercanda, seandainya ini Gus, saya potong maaf. Seandainya ini bercanda, negara Indonesia sedang dijajah orang, ini ada peperangan, cukup Ustadz Ali Imron yang merakit bom dan lain-lain meledakan udah beres. iya itu, Gus. Malah seneng Gus saya, Gus. Malah seneng Karena ya, ada medan bom perang. itu. Iya, kalau ada medan perang yang benar gitu loh. Kalau dijajah kan benar, Gus. Iya betul. Kalau perang Dijajah betul benar ya. kan gitu. Iya Ah. betul betul. Tapi kalau ngebom yang nggak ada seluntungnya itu salah jihad yang salah harus kita hentikan. Jadi begitu, Gus. Nah, Ya, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, itulah telah kita dengarkan bersama-sama bagaimana kesaksian dari seorang teroris, mantan teroris. Beliau adalah Amrozi yang telah sadar bahwa jalan yang mereka tempuh untuk melakukan pengeboman di bom Bali maupun pengeboman gereja, beberapa gereja, mereka telah menyadarinya bahwa itu adalah jalan yang salah karena mereka telah kalah karena telah ditangani langsung oleh pihak keamanan kepolisian Republik Indonesia. Kita mengucap syukur, kita percaya bahwa hal-hal yang tidak disenangi Tuhan pasti akan diperlihatkan oleh Tuhan cepat atau lambat, percayalah. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.